Baik, jadi selamat siang. Di sini saya mau pilih anggota kelompok saya akan menjelaskan mengenai tugas besar kami yang nama aplikasinya adalah AgriSmart. Jadi AgriSmart ini adalah aplikasi pencari jenis tanaman, hama, dan juga penyakit tanaman. Untuk anggota kelompok, pertama ada saya sendiri, nama saya Alfa Kesemri Kebuan. Saya Muron Aulia Aska. Saya Safira Pinggan Indriantika. Baik, sekarang kami akan menjelaskan ini langsung saja ke flowchart dari aplikasi kami. Jadi pertama, itu user akan diarahkan untuk masuk ke halaman login. Kemudian setelah berada di halaman login, akan dihadapkan dengan pilihan apakah ingin bermain game atau tidak. Jika user ingin bermain game, maka user akan bermain game. Kemudian saat game sudah selesai, akan kembali lagi ke halaman login. Jika user tidak ingin bermain game, akan mencet login, dan di login itu akan diminta untuk input nama dan juga password. Kemudian jika user memencet push button login, inputan mereka akan termasuk dan tersimpan ke dalam database yang sudah dibuat. Kemudian setelah login, akan masuk ke halaman utama, dan setelah masuk ke halaman utama, itu user bisa memilih ikon tanaman yang ingin dicari, definisi, dan juga penyakit atau hamanya. Setelah itu akan dihadapkan pilihan, apakah ingin mengidentifikasi hama atau penyakit tanaman. Jika tidak, maka user bisa kembali ke halaman utama karena ada tombol back. Tapi jika um, user ingin mengidentifikasi hama atau penyakit, ini maaf, ini kesalahan, ini seharusnya iya, maka user akan mencentang gejala-gejala yang ada pada tanaman, kemudian output yang akan diberikan kepada user merupakan penyakit atau hama dari tanaman tersebut berdasarkan dengan gejala-gejala yang sudah dicentang. Kemudian aplikasi selesai. Oke, langsung aja ke aplikasinya. Ini aplikasinya. Pertama, saya izin running buat yang um, window utamanya atau window pertama yang ditampilkan kepada user pertama kali mereka run coding. Jadi di sini ada 3 button, itu mulai, game, dan tutup. Masing-masing ini memiliki fungsinya masing-masing juga. Pertama, jika saya pencet mulai, itu akan membawa user ke halaman login. Jika saya pencet back di halaman login, itu akan membawa user balik ke halaman utama. Dan jika saya pencet game, ini akan membawa user ke halaman game yang akan saya jelaskan nanti juga. Jika user memencet tombol tutup, itu akan menutup window halaman utama. Saya izin jelaskan lagi, kalau semisal di halaman login, user semisal input nama Casey. Kemudian passwordnya adalah um, Brawijaya. Jika user pencet login, maka inputan tersebut akan tersimpan ke dalam database yang sudah kami buat. Sebelumnya saya izin buka dulu database-nya. Database kami namakan itu STAR. Karena tadi inputan saya adalah username Casey dan password adalah Brawijaya, hal tersebut tersimpan ke dalam database jika kita mencet login. Dan kemudian ini termasuk ke halaman utama untuk tanaman yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Begitu adalah tampilan dari 3 window pertama. Sekarang saya izin menjelaskan codingannya. Codingannya. Oke, jadi untuk codingan halaman utama yang menampilkan 3 button tadi, ini adalah codingannya. Saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Ini pertama, di 2 baris pertama, ini ada from PyQt5, import Qt core, Qt widgets, dan import subprocess. Ini berfungsi untuk mengimport
semua komen eksternal yang diperlukan. Misal ini import subproses, ini berarti import semua window eksternal yang akan dijalankan pada window nanti. Dalam kasus ini, subproses ini berguna untuk mengimport game yang sudah dibuat. Oke. Kemudian lanjut ke kelas UI main window ini dan juga semua definisi-definisi fungsi yang ada pada window pertama. Itu pertama ini mendefinisikan fungsi yang bernama close window utama yang akan menutup window saat kita mencet tombol tutup nanti. Ini adalah definisi fungsinya. Pertama dinamakan close underscore window utama. Kemudian ini adalah definisi untuk fungsi setup UI. Jadi untuk setup UI ini sendiri berisi um, semua label dan juga semua istilahnya hal-hal yang berada di dalam window pertama tadi. Kalau semisal dilihat tadi di window yang pertama itu terdapat background image itu ada di sini, ini border image dan juga URL-nya. Kemudian untuk semua letaknya, koordinat-koordinatnya, letak pixelnya maksudnya itu ada di setup UI ini. Kemudian dilanjut lagi dengan semua label dan segala push button yang berada pada window utama tersebut terdapat dalam bagian ini. Begitu pula dengan koordinatnya, koordinat back button, push button, dan segala macamnya terdapat di bagian ini. Kemudian di sini ada self retranslate UI dan connect slots by name. Ini untuk connect main window dengan segala fungsi yang ada. Nah, di sini ada tiga kalimat untuk menjalankan fungsi dari masing-masing tombol. Kalau dilihat di sini ada tiga tombol. Ini fungsinya itu dijalankan oleh tiga kalimat ini. Dan di sini self push button. Push button ini um, self push button itu nama untuk tombol mulai. Nah, jikalau kita uh, menuliskan kalimatnya self push button, klik connect, itu berarti akan mengconnect self push button ini ke dalam fungsi self open login window. Self open login window itu adalah definisi fungsi yang ini. Nah, ini adalah definisi fungsi untuk open login window. Jadi ketika user memencet self push button atau dalam kasus ini adalah tombol mulai, itu akan mengconnect button tersebut kepada fungsi open login window. Sama halnya dengan yang kedua sama halnya dengan kalimat yang kedua dan ketiga. Semisal user memencet self push button game, itu akan mengconnect tombol tersebut dengan fungsi yang ada di codingan ini, yang nanti juga saya akan jelaskan. Sama halnya dengan self push button satu klik connect. Dalam hal ini self push button satu itu adalah nama untuk tombol tutup. Di mana jika tombol tutup dipencet itu akan connect ke definisi fungsi self tutup window. Ya, jadi pertama di sini ada definisi fungsi open login window untuk tombol mulai. Um, dari codingan from, oh sorry, untuk from um, codingan yang from login to bus import UI login, ini berarti akan mengimport window login to bus ini dalam agripy supaya jikalau um, tombol mulai dipencet itu akan membawa user ke login to bus. Kemudian di sini ada codingan self login window sampai maaf self login window show. Ini berfungsi supaya ketika um, tombol mulai dipencet itu akan menjalankan fungsi yang mengopen atau membuka window login bus. Kemudian di sini ada kalimat terakhir yaitu self.close window utama. Seperti yang saya bilang tadi, jikalau um, oh maaf, bukan. Ini berarti semisal user memencet tombol mulai dan itu lanjut ke login to bus, hal itu akan menutup um, window agripy ini atau window utamanya. Mengapa hal ini ditambahkan? Self.close window utama ini ditambahkan supaya ketika user pindah window, itu window sebelumnya akan tutup supaya tidak numpuk dan um, hal itu akan mengurangi estetika. Oke.
Kemudian ini adalah definisi fungsi untuk penutupan window. Ini ada definisi fungsi namanya tutup window. Seperti yang saya katakan tadi, fungsi tutup window itu dipakai untuk connect fungsi ke tombol tutup. Kemudian di sini untuk fungsi dari tutup window itu terdapat self.close window utama yang nantinya akan dipakai ke dalam fungsi open login window. Jadi intinya semua ini saling berkesinambungan untuk menjalankan suatu fungsi, yaitu membuka dan menutup window utama dan um, window yang telah dibuka. Kemudian di sini ada fungsi selanjutnya. Fungsi selanjutnya adalah run game, dinamakan dengan run game. Run game ini dipakai untuk menjalankan import UI game yang akan saya jelaskan nanti juga. Dan ini adalah importan yang tadi sudah disebutkan, import subprocess. Pada subproses ini, itu ada komen untuk membuka uh, PY game, file PY game. Jadi jikalau self-run game itu akan dijalankan fungsi self-run game, itu akan membuka file PY game, import PY game. Kemudian yang terakhir di sini adalah definisi fungsi untuk menamakan setiap tombol, mana tombol self push button dinamakan mulai, self push button game dinamakan game, dan self push button 1 dinamakan tutup. Kemudian di sini ada import res1rc. Ini berfungsi untuk mengimport gambar background yang ada pada window utama tadi. Dan di sini adalah um, codingan terakhir, benar ya, codingan terakhir um, untuk mengeksekusi codingan yang sudah di-run tadi. Jadi, jikalau codingan ini tidak ada, maka seluruh codingan ini tidak akan bisa tereksekusi dengan baik. Dan ini juga merupakan termasuk ke dalam codingan yang sudah di-convert dari Qt Designer. Oke, lanjut ke import UI game. Sebenarnya saya mau mainkan dulu UI game-nya. Nah, jadi ini kalau pencet um, cara mengoperasikannya itu memencet um, tanda panah atas, kanan, kiri, dan bawah untuk memindahkan tomatnya. Semisal tomatnya menyentuh burung yang sedang berjatuhan itu, maka game akan berakhir. Tapi jikalau tomat bisa menghindari semua burung yang ada, maka skor akan bertambah. Begitu seterusnya. Karena saya akan jelaskan untuk codingan dari gamenya. Karena dasarnya sudah saya jelaskan pada Windows sebelumnya, di sini saya hanya akan merepeat apa yang sudah saya jelaskan. Di sini adalah pengimportan untuk segala eksternal command yang diperlukan untuk window-nya. Kemudian di sini ada screen width dan screen height. Di sini berfungsi sudah jelas pastinya untuk dimensi dari window gamenya. Dan ini adalah warna yang diperlukan untuk gamenya. Dan di sini adalah display. Screen itu untuk mendefinisikan screen sebagai display dari dimensi screen-nya. Kemudian di sini ada 3 kalimat ini. Ini berfungsi untuk mengekspor gambar yang dipakai. Dalam kasus UI game yang tadi, um, karakter utama yang dipakai oleh pemain adalah tomat. Tomat ini dalam file yang sudah tersave dalam komputer itu dinamakan player.png. Kemudian untuk yang enemy.png itu gambar burung, dan background.png itu adalah background pertanian ladang pertanian yang tadi ditunjukkan. Kemudian ini ada ukuran dari player dan juga enemy. Nah, ini ada player speed. Player speed ini 10 berarti kecepatan tomat tadi ya. Um, Dalam kasus game ini 10 itu menandakan seberapa cepat atau seberapa lambat tomat bisa berjalan. Kemudian di sini ada enemy speed-nya juga, kecepatan dari musuhnya, dari burung yang berjatuhan tadi. Dan ini adalah salah satu hal yang menarik nih, spawn enemy event. Ini akan menambahkan setiap burung yang berjatuhan. Dan di sini ada set timer, spawn enemy event. Ada
angka 500. Angka 500 ini menandakan em, seberapa banyak buruh yang jatuh. Jikalau angka akan bertambah, maka jumlah dari em, buruh yang berjatuhan akan bertambah juga. Ini ada font yang dipakai dalam game. Kemudian, ini ada definisi fungsi lagi. Kita dipertemukan dengan definisi fungsi. Definisi fungsi ini menandakan X dan Y dari em, enemy-nya dan juga player utamanya ditandakan sebagai X pos dan Y pos. Kemudian di sini ada definisi fungsi lagi, yaitu update enemy position. Ini definisi fungsi untuk menjelaskan posisi dari enemy-nya. Dan ini memakai percabangan, looping percabangan untuk position dari enemy-nya. Nah, di sini adalah fungsi yang bernama detect collision juga. Ini juga lumayan menarik untuk definisi dari fungsinya. Di sini menandakan em, seperti ibaratkan koordinat X dan juga koordinat Y. Ini menandakan jikalau em, jikalau player atau tomat itu bertabrakan dengan burung, maka itu akan disebutkan sebagai true. Jikalau tidak bertabrakan, itu akan dinyatakan sebagai false. Dan ini dipakai perulangan while dan for. Nah, jadi selama selama tomat tidak bertabrakan dengan burung, maka seluruh logika dalam game itu tetap akan berjalan sampai tomat bertabrakan dengan burung. Dan ini adalah codingannya memakai perulangan dan juga percabangan dari while, for, dan if. Kemudian ini juga bagian penting yang merupakan percabangan dari player speed yang menandakan jika yang menandakan em, button atau tombol yang harus dipress untuk menggerakkan tomat ini. Jadi kalau di sini ada key left, key right, key down, itu menandakan jikalau user memencet tombol kanan, kiri, atas, bawah, itu akan menggerakkan tomat pada arah yang ditentukan. Kemudian di sini ada dua kalimat codingan ini. Ini berfungsi untuk menjelaskan posisi maksimum yang bisa diraih oleh tomat. Jadi tomat tidak bisa keluar dari screen-nya. Tapi kalau semisal sudah mentok di window PY game-nya, itu akan berhentikan begitu, tidak keluar atau tidak nembus. Kemudian di sini ada update on enemy position, seperti definisi tadi, update enemy position. Jikalau tomat bertabrakan dengan burung, maka em, logika dalam game akan terus berulang. Jikalau tidak, jikalau bertabrakan, maka window akan tertutup. Dan di sini ada sedikit codingan mengenai warna dan juga letak dari score text dan juga um, tampilannya. Kemudian di sini ada yang terakhir PY game quit dan SES exit, itu yang menandakan kalau game berakhir maka window akan tertutup dan sebagainya macamnya. Jadi um, intinya game ini terdiri dari beberapa dan sangat banyak percabangan dan juga perulangan while for dan if. Oke, lanjut ke halaman login. Ini jika saya pencet mulai akan membawa user ke halaman login. Halaman login itu seperti yang saya katakan tadi, jika user memasukkan apapun yang mereka mau, jika mereka memencet login, itu akan terupdate ke dalam database yang sudah disediakan. Dan jika pencet hapus, itu akan clear semua inputan dari user. Kemudian jika kita pencet back, itu akan membawa user ke halaman utama. Di login to bus ini, itu sama hal seperti AgripY, ini tidak jauh berbeda. Ini ada import-importannya untuk mengimport semua eksternal komen yang diperlukan untuk video tersebut. Kemudian ini adalah semua definisi fungsi yang diperlukan, seperti ini definisi fungsi self main window dinamakan sebagai main window. Kemudian semua tata letak dan juga warna dari
um, window ini, begitu pula dengan backgroundnya. Ini juga ada warna untuk border ya dan segala macamnya. Di sini juga ada dua kalimat menarik ini, self window flex dan frameless window hint dan translucent background. Ini dipakai supaya border, bukan border, maaf, istilahnya main window, luarannya dari windownya itu bisa hilang. Dalam kasus ini, jika lo dilihat itu cuman gambarnya saja, tidak ada border main window-nya karena dua kalimat codingan tersebut. Begitu seterusnya. Dan kemudian di sini ada definisi fungsi lagi. Untuk definisi fungsi sini dinamakan save result. Save result ini maaf, fungsi save result ini terdiri dari beberapa percabangan juga. Dan percabangan ini digunakan untuk um, men-save semua inputan dari user. Jadi jika user menginput username dan password mereka, itu akan tersave di database ini. Akan tersave di database yang berada di lokasi downloads dan berada di folder fncom. Nama file adalah tugasbesar.db. Kemudian inputan tadi akan tersave di tabel tugas besar dan akan tersave username dan passwordnya. Kemudian untuk fungsi yang ini fungsi untuk uh, melabel setiap self push button dan segala line edit, menamakan teksnya juga. Kemudian adalah definisi fungsi untuk go back. Go back ini dipakai untuk fungsi dari tombol back button. Jadi jikalau back button di set itu akan membawa user ke halaman utama, halaman yang ini. Ini ada Qt widgets, Qt applications, active window close seperti di Windows Agree PY. Oke. Terus di sini ada define function go home page juga. Ini sama untuk mendefinisikan fungsi pengembalian user ke dalam tampilan utama. Di sini ada kalimat terakhir yang berfungsi untuk menutup window tersebut. Oh maaf, ini bukan untuk balik. Ini untuk definisi fungsi jikalau user pindah ke Windows selanjutnya, itu akan menutup um, window dari login to bus supaya tidak numpuk dan mengurangi estetika. Ini menggunakan fungsi ini juga, instance close yang akan menutup current window atau window yang sedang dijalankan. Dan ini adalah perintah atau codingan untuk mengeksekusi codingan yang ada. Import res1 adalah kalimat atau codingan untuk mengimport background image yang ada pada video tersebut. Oke, karena sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang window home itu sendiri. Jika window home ini di-run, maka akan ditampilkan berupa 4 icon dari tanaman itu sendiri. Nah, jika kita akan pencet tombol ikonnya ini, maka akan disambungkan ke page tanaman itu yang berisikan definisi dan gejala-gejala yang dialami oleh tanaman tersebut. Nah, jika kita pencet back, maka akan kembali ke page di mana ada ikon-ikon tanaman ini. Jika dipencet ikon jagung, maka akan tampil home jagung. Begitupun dengan cabai dan tomat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang codingannya. Jadi sebelum itu, di sini ada import dari file window padi, window tomat, window cabai, dan window jagung. Dan mengimport dari kelas dari tanaman itu sendiri. Berupa UI window padi, UI window tomat, UI window main window, dan UI window jagung. Nah, untuk
eh, untuk menyambungkan push button padi dan page padi ini itu menggunakan definisi fungsi dari kelas window sorry, dari kelas window tanaman yang ingin disambung. Saya akan menggunakan contoh dari window jagung. Di sini definisi open window 3 itu merupakan definisi fungsi yang akan menyambungkan push button jagung, ikon jagung, dan window jagung. Nah, di sini kan open window dinamakan open window 3. Kemudian di sini ada class dari UI window jagung dan setup UI dari window jagung itu. Terus di sini ada juga self.close window home seperti yang sudah dijelaskan oleh Casey tadi. Ini berfungsi untuk menghilangkan page dari sebelumnya untuk menambah keestetikaan. Nah, setelah ada definisi fungsi ini, kita ke push button dari jagung. Nah, push button dari jagung ini dinamakan push button 2. Kemudian di samping self.widget ini ditambahkan kalimat klik lambda self open window. Nah, ini tuh berfungsi untuk jika user memencet tombol push button 2 ini yang berupa ikon jagung, maka akan disambungkan oleh open window 3 di mana open window 3 ini berfungsi untuk menyambungkan ke window jagung. Begitupun seterusnya dengan window tomat, window padi, dan window cabai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya akan menjelaskan mulai dari window, semisal window jagung. Nah, di window jagung ini terdapat beberapa checkbox yang bisa kita centang. Nah, apabila kita mencentang salah satu atau salah tiga atau bahkan semuanya terdapat outputnya. Apabila kita mencentang dua seperti ini, maka akan muncul penyakit dari jagung jagung sendiri. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, apabila kita mencentang dua gejala lagi, namun nah di sini terdapat message bug yaitu sorry not available yet. Itu berarti belum belum dapat terdeteksi hama atau penyakit yang diketahui. Nah, ini adalah hama dari jagung contohnya. Kemudian saya akan menjelaskan codingannya. Kita ambil contoh pada window jagung. Yang pertama adalah ini from fungsi ini. Nah, ini untuk mengimport message box. Kemudian di sini ada fungsi yaitu open penyakit jagung. Nah, fungsi ini berfungsi untuk ketika kita setelah menceklis checkbox, nah akan muncul penyakit jagung. Nah, ini berfungsi untuk menyambungkan window dari tanaman jagung ke penyakit jagung. Begitu pula dengan fungsi dari open hama jagung. Nah, open hama jagung ini juga berfungsi ketika kita menceklis checkbox yang merupakan ciri-ciri dari hama jagung, maka akan muncul window dari hama jagung. Kemudian ini dev close window jagung. Nah, apabila ini berfungsi untuk apabila kita masuk ke halaman window hamanya, seperti ini. Nah, otomatis window jagungnya akan tertutup dan
beralih ke halaman penyakitnya. Kemudian ada fungsi untuk checkbox ini, dan di sini ada fungsi percabangan juga. Nah, di sini dituliskan apabila eh, kita menceklis checkbox 1, 2, dan 3, maka yang akan keluar adalah hama penyakit jagung. Apabila kita menceklis nama checkbox 4, 5, 6, maka akan muncul window hama jagung. Nah, apabila apabila belum dapat diketahui atau belum dapat terdeteksinya hama atau penyakit, maka akan muncul message box message maka akan muncul message box yang seperti ini. Nah, ini berarti hama atau penyakit itu belum dapat terdeteksi. Kemudian untuk setup UI ini berfungsi untuk mengimpor segala label, checkbox, dan push button yang ada di dalamnya. Di sini, misal ini adalah untuk posisi posisi checkbox-nya. Kemudian kemudian di sini ada uh, import gambarnya. Untuk mengimport gambar itu ada fungsi sendiri, yaitu ini fungsi import gambar satu ini berfungsi untuk agar gambarnya dapat terekspor di Python dan dapat di running. Kemudian untuk ini self Windows 1 ini berfungsi untuk ketika kita menekan atau mempush eh, dari push button satu yaitu cari, maka akan muncul window selanjutnya yaitu window hama atau window penyakit. Kemudian ini berfungsi untuk menutup window yang sebelumnya, menutup window jagung ketika window penyakit dan window hama terbuka. Kurang lebih seperti itu. Untuk window-window lain seperti misal penyakit dari tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman padi. Nah, itu uh, sama seperti jagung ini cara kerjanya. Sama seperti jagung jagung cara kerjanya menggunakan perulangan if else juga. Soal ini apabila kita ke home, maka dia akan kembali ke halaman utama. Nah, kemudian saya akan menjelaskan codingan dari window hama atau penyakitnya. Nah, di sini seperti yang tadi, ini fungsi untuk menutup window. Kemudian ini untuk menyambungkan window hama jagung ke window home atau halaman utama. Nah, ini fungsi untuk posisi-posisi push button atau label yang ada di dalam window tersebut. Kemudian ini fungsi untuk ketika kita uh, pencet push button halaman utama. Nah, ini akan kembali ke halaman utama menggunakan fungsi ini. Kemudian sama seperti tadi, import gambar. Import gambar ini untuk mengimport gambar yang ada di
eh, yang ada di tampilan yang berupa file Python. Seperti itu. Sekian untuk presentasi aplikasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.